Orang yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat orang sekelilingnya. Yang tadinya orang yang keras kepala, maka hari itu lembut hatinya, lembut kepalanya. Artinya apa sih? Maka diri kita biasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berzikir dimanapun kita berada, sudah pasti memberikan efek-refleks kebaikan buat diri kita. Dan kita nggak bakal yang namanya korupsi, nggak bakal yang namanya membunuh, berzina, mabuk, judi. Boro-boro untuk mikirin ke situ. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pikirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ingat. Kenapa? Kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingat kepada kita. Otomatis kita jauh dari perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman. Boro-boro untuk memikirkan judi, berzina, mabuk dan sebagainya. Kenapa? Sudah diikat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fungsi zikir inilah yang mampu membawa dirinya sesuatu nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya bagaimanapun situasi kondisi apapun, tetap terus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi kondisi apapun, sekali lagi, ayo kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil sepele memang, tapi makna yang sangat berarti dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikagumi oleh Allah, dikagumi oleh malaikat Allah, dikagumi oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikagumi oleh makhluk ciptaan Allah. Alam semesta ini jatuh cinta, terpesona kepada siapa sih? Orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lembut, tidak dengki, tidak marah. Yang tadinya marah dengan zikir ada adem. Kemudian yang tadinya kesulitan, Allah berikan jalan keluarnya. Inilah dahsyatnya zikir. Jangan jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah wasabbihu bukrata wa asila. Bertasbih, berzikir kepada Allah. Keadaan sakit, kita berzikir kepada Allah. Sakit, belum kunjung sembuh juga, mungkin sakit jantung, diponis sakit jantung, kemudian stroke, tumor, kemudian masih banyak lagi penyakit-penyakit yang kita alami. Ya saudaraku, tipuan pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zikir itu obat segala obat. Maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah akan mengangkat penyakitnya yang kita derita. Allah akan mengangkat penyakit yang derita kepada seorang hamba yang mengalami musibah, yang diuji dengan penyakit. Oleh karena zikir ini bisa mampu mengatasi masalah problemitas kita. Kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita ajarkan zikir. Dengan apa zikir? Bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa makan berzikir. Ayo nak sama-sama kita berzikir kepada Allah. Sebelum makan kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di meja hidangan, pada situ sudah macam-macam kuliner, ajak anak istri kita duduk di depan meja. Ayo kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alangkah bahagianya rumah tangga tersebut. Alangkah bahagianya rumah tangga yang agamis, yang dinamis, yang luar biasa harmonis. Kesejukan zikir ada hadir di tengah keluarganya. Allahu Akbar. Kemudian anak mau berangkat sekolah, kita ingatkan, nak, zikir kepada Allah. Baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu zikir di hadapan Allah. Allah bangga melihat kita. Membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang nomor 2, nak, ayo sebelum kamu berangkat sekolah kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nak, nanti setelah sampai di sana kamu ucapkan alhamdulillah. Kan simpel. Tapi kenapa berat? Seakan-akan kita nggak menggerakkan ini. Kenapa? Kita sendiri jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga duniawi yang hari ini kita cari melekat di hati kita. Susah untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana secara gerakan terus paksakan diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paksakan terus-menerus diri kita untuk selalu melafazkan nama Allah di hati kita. Sehingga ketika nanti istri kita mau berangkat kerja atau dalam rumah, istriku yang tercantik, yang tersayang, selalu ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan Abi,
mau berangkat kerja, doakan ayah mau berangkat kerja. Kemudian sang istrinya berzikir kepada Allah, alhamdulillah ya Allah ya Rabb, kan ingat Allah, berikan keselamatan kepada suami saya ya Rabb, berikan jalan keluar seandainya suami saya punya kesulitan ya Rabb. Ya Rabb, selamatkanlah ya Rabb suami saya. Ya Rabb, berikan rahmatmu, ampunanmu ya Rabb. Itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu ketika istri kita ajak untuk berzikir ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Aku akan berikan keselamatan kepada suaminya. Aku akan menjaga di saat bala yang terjadi kepada suaminya. Aku berikan ampunan padahal lagi saat kesulitan, Allah angkat jalan keluarnya menuju kemudahan. Inilah dahsyatnya orang yang berzikir kepada Allah. Makanya kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat, Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, berzikirlah, mengingat Allah sebanyak-banyaknya dimanapun kita berada. Jangan lepas dari yang namanya zikir kepada Allah. Kenapa? Di saat Dia yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita, kita hadirkan di hati kita, kita lafazkan lisan kita, berarti adalah kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanggakan, diselamatkan, dan diberikan kebahagiaan. Nanti, sewaktu nanti di yaumil mahsyar, kita akan bahagia ditemui oleh zikir kita. Menjadi amal yang terbaik berjumpa dengan Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir. Sekali lagi, ayo mengajak diri Al-Fakir, khususnya buat pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita jadikan, ciptakan nuansa rumah tangga kita, diri kita, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar duniawi, fasilitas duniawi tidak selalu melekat dihadirkan di rumah tangga kita. Insya Allah keluarga kita akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kerjaan pun kita menjadi kerjaan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita digolongkan oleh orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.